Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kita di ngobrol santai tentang sistem pengendalian manajemen. Di sini bersama aku Alfian Nurfadila dan rekan aku. Putri Indah Lestari. Nah, di sini kami bakal membahas mengenai bab yang keempat, yaitu tentang pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban, atau responsibility centers, revenue and expense center. Nah, sebelum kita masuk ke pusat tanggung jawab nih kan, Mbak Indah, apa sih? Ya. Jadi kita bahas dulu nih tentang lingkungan pengendaliannya. Kalau menurut Mbak Indah nih, apa sih definisi dari lingkungan pengendalian itu? Nah, jadi lingkungan pengendalian itu adalah jaringan kerja organisasi tempat manajemen melaksanakan tugas pengendalian, Mbak Alfia. Nah, lingkungan pengendalian manajemen itu menyangkut perilaku individu di dalam berbagai jenis organisasi, terutama terkait dengan tanggung jawab keuangan pada berbagai unit dan subunitnya, Mbak Alfia. Nah, gitu sih. Kalau menurut aku Mbak Alfia. Nah, kalau menurut Mbak Alfia nih, lingkungan pengendalian tuh meliputi apa aja sih Mbak Alfia? Oh iya, jadi lingkungan pengendalian itu kan atau responsibility center itu meliputi yang pertama itu revenue center, terus yang kedua tuh ada cost atau expense center, yang ketiga ada profit center, yang keempat investment center, dan yang kelima transfer pricing. Nah, untuk yang measuring and controlling asset employed itu terdiri dari yang pertama ROI atau return on investment sama economic value added atau EVA. Oh, gitu. Jadi, lingkungan pengendalian itu meliputi dua ya, Mbak Alfia. Yang pertama, responsibility center dan measuring and controlling asset employer. Ya, benar. Terus udah nih kita bahas tadi tentang lingkungan pengendalian manajemen kan Mbak Indah. Terus kita Iya. masuk nih langsung ke pusat tanggung jawab atau responsibility center. Nah, maksud dari pusat tanggung jawab atau responsibility center tuh maksudnya gimana sih Mbak Indah? Nah, jadi pusat tanggung jawab atau responsibility center itu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya dan diukur kinerjanya, Mbak Alfia. Nah, perusahaan atau organisasi itu merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi, Mbak Alfia. Jadi gitu, Mbak Alfia. Gitu. Jadi organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab ya terhadap aktivitas Iya, yang dilakukan benar sekali, Mbak dalam Alfia. unit yang dikelolanya. Mm. Selanjutnya nih Mbak Indah, tentang kita bahas tentang contoh nih dari bagan struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan unit-unit pusat tanggung jawab itu apa aja sih contohnya? Nah, jadi contohnya itu Mbak Alfia yang paling tinggi nih, Ya. bagian yang tertinggi tuh ada presiden atau CEO Mbak Alfia. Lalu di bawah presiden tuh ada internal auditor. Nah, di bawah internal auditor itu ada FP of marketing, FP of production, FP of finance atau accounting, FP of human resource development, dan FP of R&D Mbak Alfia. Jadi itu sih contoh bagian struktur organisasi yang menggambarkan unit-unit pusat tanggung jawab tersebut, Mbak Alfia. Nah, mungkin Mbak Alfia ada tambahan sedikit nih selain contoh-contoh yang sudah aku sebutin tadi. Oh iya, kalau dari aku ya contoh lainnya itu yang pertama direktur utama perusahaan itu holding atau anak perusahaannya atau direktur utama itu anak perusahaan dari suatu holding. Terus yang contoh keduanya direktur atau kepala divisi perusahaan holding itu atau kepala atau bagian kepala distrik pada anak perusahaan yang dan yang ketiga itu ada kepala unit-unit di dalam suatu perusahaan. Itu sih contohnya. Oh gitu ya Mbak Alfia. Nah jadi selain pusat tanggung jawab atau responsibility tadi itu eh, pasti ada tujuannya kan Mbak Alfia. Tujuan dari tanggung jawab itu sendiri Mbak Alfia. Nah apa sih Mbak Alfia tujuan pusat tanggung jawab tersebut? Kalau menurut aku ya
pusat tanggung jawab itu yang pertama untuk mempermudah dalam tanggung jawab dan pengendalian pendapatan, beban, laba, dan investasi. Yang kedua itu untuk kita mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Dan yang terakhir itu ide-ide pembentukan pusat tanggung jawab ini bisa didasarkan pada pemikiran rentang pengendalian atau span of control, sehingga mempermudah dalam pengendalian suatu unit organisasi atau aktivitas nih Mbak Indah. Oh, jadi gitu ya Mbak Alfia, tujuannya itu, tujuan besarnya itu ada untuk mempermudah, untuk mengukur, dan untuk sebagai kerangka ide ya, Ide, ide iya, pembentukan ide ya Mbak Alfia. iya. Terus nih Mbak Indah, kan tadi kita udah bahas tentang tujuan pusat tanggung jawab nih. Nah, kalau dari sifat pusat tanggung jawab itu seperti apa sih Mbak Indah? Nah, sifat pusat tanggung jawab atau nature of responsibility center tuh Mbak Alfia, dibentuknya sistem pusat tanggung jawab adalah membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak untuk mencapai cita-cita perusahaan. Nah, dalam rangka memfokuskan penilaian kinerja pada ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan jenis tanggung jawab yang ada sehingga jelas gitu Mbak Alfia tanggung jawabnya. Selanjutnya, oh gitu ya, lengkap banget nih dibentuknya sistem pusat tanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana strategi manajemen tuh kan. Iya, jadi sifatnya itu untuk mengimplementasikan Mbak Alfia, sifatnya. Implementasikan. Selain sifat nih Mbak Indah, kalau dari manfaat dari pusat tanggung jawab nih apa aja sih? Nah, Mbak Alfia, jadi manfaatnya itu ada tiga, Mbak Alfia. Nah, yang pertama itu manfaatnya itu mutu berbagai decision semangat semakin baik sebab dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu yang relevan. Lalu yang kedua itu ada berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian yang lebih strategis, Mbak Alfia. Lalu manfaat yang terakhir tuh bagi pimpinan suatu pusat tanggung jawab, pendelegasian wewenang dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitasnya untuk mengantisipasi promosi dirinya ke jenjang lebih tinggi dalam level jajaran manajemen perusahaan, Mbak Alfia. Jadi gitu sih manfaat pusat tanggung jawab menurut aku Mbak Alfia. Nah, mungkin selain yang manfaat yang udah aku sebutin tadi ya Mbak Alfia, gimana sih Mbak Alfia cara kerja pusat tanggung jawab tersebut Mbak Alfia? Bisa Mbak Alfia tolong jelaskan? Jadi cara kerja pusat tanggung jawab itu gini ya, dari pertama tuh pusat tanggung jawab itu dia akan menerima input, misalnya input bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa dengan modal kerja atau kapital. Itu tuh seperti persediaan, piutang, peralatan, aktiva lainnya untuk melaksanakan fungsi tertentu. Nah, terus dari input tersebut akan diubah menjadi output. Nah, outputnya itu yaitu berupa barang atau jasa nih, sesuai tipe perusahaannya, perusahaan barang atau jasa. Nah, selanjutnya, manajemen ini akan bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Gitu sih Mbak Indah kalau untuk cara kerja Oh, pusat tanggung jawab itu. oh, jadi secara garis besar Mbak Alfia cara kerjanya itu ada input, proses, dan output ya Mbak Alfia. Ya, gitu. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih Mbak Alfia berhubungan dengan input dan output. Nah, apa sih hubungan antara input dan output itu sendiri Mbak Alfia? Seperti yang udah dijelaskan di cara pusat tanggung jawab tadi ya. Jadi hubungan antara input dan output di sini itu yang pertama itu di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu akan bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya departemen produksi itu berhubungan dengan input bahan baku, terus akan menghasilkan barang jadi. Selanjutnya itu Ya. dalam sejumlah situasi input itu tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Misalnya untuk yang departemen pemasaran tuh kan, inputnya biaya iklan, terus hasilnya menjadi hasil penjualan. Nah, hasil penjualan ini ada banyak faktor yang mempengaruhinya selain dari faktor biaya iklan. Nah, selanjutnya pada litbang hubungan input dan output itu lebih kabur lagi atau kabur itu kurang jelas ya. Hasil Oh ya. litbang yang dilakukan itu sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun dan jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk litbang itu juga nggak bisa ditentukan nih Mbak Indah. Gitu aja sih Oh, kalau dari hubungan antara input dan output. Terus aku mau nanya nih Mbak Indah, tentang kan tadi kan udah hubungan nih antara input dan output. Kalau mengukur input dan output itu gimana sih Mbak Indah?
Nah, jadi mengukur input dan output ya Mbak Alfiana. Jadi cara mengukurnya itu input yang digunakan kebanyakan dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik Mbak Alfia. Misalnya itu jam kerja, KWH listrik, liter BBM dan sebagainya Mbak Alfia. Nah, untuk kepentingan sistem pengendalian manajemen ini, ukuran fisik tersebut diterjemahkan menjadi satuan moneter Mbak Alfia. Nah, lalu ada biaya nih. Biaya adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab, Mbak Alfia. Nah, yang selanjutnya itu biaya yang diukur dalam pusat tanggung jawab adalah tingkat efisiensi dan efektivitasnya, Mbak Alfia. Yang pertama efisiensi. Nah, perbandingan antara output dengan input atau rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input atau membandingkan biaya aktual dengan biaya standar. Lalu yang efektivitas tadi itu hubungan antara output dengan sasaran yang harus dicapainya, Mbak Alfiana. Semakin besar output yang dikontribusikan, maka akan semakin efektif. Nah, suatu pusat tanggung jawab efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat, Mbak Alfia, dan efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Nah, laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas dan ukuran efisiensi. Nah, jadi gitu sih Mbak Alfia cara mengukur input dan output. Wah, lengkap banget nih jawaban dari Mbak Indah tadi tentang mengukur input dan output. Iya nih Mbak Alfia. Nah, tadi kan udah kita bahas mengukur input dan output, hubungan input dan output, dan sebagainya ya Mbak Alfia. Nah, sekarang saya mau nanya nih tentang jenis-jenis pusat tanggung jawab Mbak Alfia. Apa aja sih Mbak Alfia jenis-jenis pusat tanggung jawab itu? Jadi, jenis-jenis pusat tanggung jawab itu dapat dibagi berdasarkan yang pertama yaitu sifat pekerjaan yang dilakukan. Itu tuh apakah pekerjaan itu terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang wewenang yang diberikan oleh pimpinan puncak dan yang ketiga yaitu pengukuran prestasi. Terus ada lagi nih menurut sifat input out atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendaliannya, pusat tanggung jawab pertanggungjawaban itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pusat pendapatan atau revenue center, yang kedua pusat beban atau cost center, yang ketiga pusat laba atau profit center, dan yang keempat itu pusat investasi atau investment centers. Kalau dari pusat tanggung jawab cuman itu aja sih Mbak Indah. Jadi gitu ya Mbak Alfia. Oke, oke. Lalu ada pusat pendapatan nih Mbak Alfia atau revenue center. Nah, tadi kan kita sudah membahas pusat tanggung jawab yang Mbak Alfia. Sekarang kita ganti topik nih ke pusat pendapatan atau revenue center. Nah, menurut Mbak Alfia, pusat pendapatan itu apa sih Mbak Alfia? Jadi, pusat pendapatan atau revenue center itu merupakan suatu pertanggungjawaban yang pertama dia tuh bertugas untuk menciptakan pendapatan. Selanjutnya, itu bisa diberi wewenang untuk mengatur pendapatan dan prestasinya itu dapat diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan yang dianggarkan dengan realisasinya. Terus, revenue center ini juga merupakan pusat tanggung jawab yang mengukur tingkat output atau pendapatan ini dalam satuan uang atau moneter. Nah, akan tetapi itu tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input atau beban biaya dengan output. Nah, terus juga pusat pendapatan ini ada 3 karakteristik nih Mbak Indah. Yang pertama, unit pemasaran atau penjualan yang tidak mempunyai tanggung jawab atas harga pokok penjualan barang-barang yang dipasarkan. Selanjutnya yang kedua itu ada penjualan atau pesanan akrual itu diukur dengan anggaran atau kuota, dan yang terakhir itu manajer ini dianggap bertanggung jawab terhadap biaya langsung di dalam unit organisasinya tetapi tidak diukur nih Mbak Indah. Kalau dari pusat pendapatan atau revenue center sih itu aja sih Mbak Indah. Lengkap banget ya Mbak Alfia Iya. penjelasannya mulai dari penjelasan, mulai dari karakteristiknya dan tingkat mengukurnya lengkap sekali. Udah Mbak Alfia jabarkan semua ya Mbak Alfia. Terus kan Mbak Ina, kita kan di bab ini kan selain bahas tentang pusat pendapatan atau revenue center nih, ada juga pusat beban atau cost center. Nah, apa sih pengertian dari pusat beban atau cost center ini Mbak Indah?
Nah, jadi pusat biaya atau cost center itu Mbak Alfia merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur atas dasar masukan atau biaya. Nah, dalam pusat biaya ini masukan atau input diukur dalam satuan moneter atau uang Mbak Alfia. Tetapi keluarannya atau output tidak selalu dapat diukur dalam satuan uang. Nah, pada pusat biaya ini manajer pusat pertanggungjawaban terutama bertanggung jawab atas pengendalian biaya. Nah, pusat biaya ini memiliki ciri atau karakteristik yang pertama itu melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Lalu yang kedua diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Lalu yang terakhir, prestasinya diukur berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya, Mbak Alfia. Jadi itu sih penjelasan pusat beban atau cost center dan karakteristiknya Mbak Alfia. Wah, lengkap banget nih Mbak Indah. Terus selain pusat beban atau cost center itu kan ada pusat beban teknik atau engineer expense center. Itu apa sih Mbak Indah pengertiannya? Nah, jadi pusat beban teknik atau engineer expense center itu Mbak Alfia, pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar Mbak Alfia. Contohnya seperti ini, biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, komponen perlengkapan, dan keperluan-keperluan lainnya Mbak Alfia. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari pusat beban teknik ini, Mbak Alfia, yang pertama itu meliputi input-inputnya dapat diukur secara moneter. Lalu yang kedua, input-inputnya dapat diukur secara fisik. Lalu yang ketiga, jumlah moneter optimumnya dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output itu dapat ditentukan, Mbak Alfia. Lalu yang terakhir, pengukuran kinerjanya adalah efisiensi biaya. Di samping itu, mutu produk dan volume produksinya, Mbak Alfia. Jadi itu sih pengertian pusat beban teknik atau engineer expense center. Nah, sekarang saya mau nanya nih Mbak Alfia, selain pusat beban teknik, pusat beban atau cost center tadi, nah saya mau nanya tentang pusat beban kebijakan Mbak Alfia. Menurut Mbak Alfia, apa sih definisi dari pusat beban kebijakan atau discretionary expense center tuh Mbak Alfia? Iya kan tadi selain pusat beban teknik ini ada juga pusat beban kebijakan atau discretionary expense center. Nah, itu tuh merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau outputnya itu tidak bisa diukur dengan satuan moneter. Nah, contohnya yaitu unit-unit administrasi dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Selanjutnya, pusat beban kebijakan ini mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, inputnya itu bisa diukur dengan saham unit moneter, ya, terus yang kedua, outputnya diukur bukan bentuk fisik atau moneter, ya, dan yang terakhir yaitu jumlah optimum input yang akan diproduksi untuk satu unit output produksi itu tidak bisa diukur. Selanjutnya, untuk pengukuran kinerja pusat biaya kebijakan ini ialah bukan selisih realisasi dan anggaran dari atau efisiensi, melainkan itu tuh merupakan peran manajer dalam perencanaan program kerja serta pengendalian dalam pengeluaran uang harus disetujui oleh atasannya. Nah, walaupun konotasinya kebijakan, itu tuh tidak berarti bahwa pertimbangan manajemen itu tidak dapat diduga atau bersifat Jangan ditutup, Man. insidental. Jangan ditutup. Oleh sebab itu, biaya yang telah ditetapkan itu harus diawasi agar tidak melewati jumlah yang telah ditetapkan anggarannya nih Mbak Indah. Jadi Aja sih itu kalau yang dari aku. Iya lengkap Mbak banget. Indah. Nah, selanjutnya ini ada ciri-ciri pengendalian umum penyusunan anggaran nih Mbak Alfia. Nah, apa sih Mbak Alfia definisi dari ciri-ciri pengendalian umum penyusunan anggaran Mbak Alfia? Jadi kan itu pihak manajemen ini merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, jadi pekerjaan itu harus dibagi dulu nih dalam dua kategori. Yang pertama, berkesinambungan atau continuing work, itu berkesinambungan itu secara konsisten dari tahun ke tahun. Misalnya laporan keuangan yang dibuat oleh konselor perusahaan.
Terus yang kedua itu bersifat khusus atau proyek satu langkah sebagai contoh pengembangan penyusunan sistem anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Terus juga ada teknik pembuatan anggaran. Nah, manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen objektif ini yaitu suatu proses formal di mana pembuat anggaran itu akan mengusulkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan akan menyarankan ukuran yang akan dipakai dalam evaluasi kinerja. Nah, terus di dalam itu juga ada fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran itu yang tidak direncanakan itu ada dua cara nih Mbak Indah. Yang pertama, anggaran tambahan atau incremental itu yang merupakan tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dibagai sebagai titik awalnya yang memiliki kekurangan yaitu tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan itu diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Selanjutnya, para manajer pusat beban itu biasanya juga meningkatkan pelayanan dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya. Terus, fungsi perencanaan yang kedua itu tinjauan berdasarkan nol atau zero based review. Itu membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir sehingga semuanya itu dapat ditinjau setidaknya sekali 5 tahun atau sering disebut dengan tinjauan berdasarkan nol. Itu aja sih Mbak Indah kalau tentang ciri-ciri Hmm, pengendalian umum penyusunan anggaran itu tadi. lengkap banget ya Mbak Alfia penjabarannya. Iya Mbak Indah. Selanjutnya nih Mbak Indah, tadi kan kita udah bahas tentang ciri-ciri pengendalian umum. Untuk variasi biaya nih, maksud dari variasi biaya itu apa sih Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, variasi biaya itu pada pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek. Dalam membuat anggaran untuk pusat kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan volume penjualan yang diantisipasi, Mbak Alfia. Contohnya itu seperti penambahan tenaga kerja jika volume penjualan naik, sebaliknya dikurangi jika turun. Gitu Gitu sih ya Mbak Mbak Alfia. Indah. Terus nih, selain variasi biaya, jenis pengendalian keuangan itu apa sih Mbak Indah? Nah, jadi jenis pengendalian keuangan itu tujuan utamanya itu Mbak Alfia dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dalam tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing Mbak Alfia. Jadi Walah, gitu jadi sih, Mbak Alfia. gitu ya Mbak Indah. Wah, lengkap banget nih jawaban Mbak Indah mengenai jenis pengendalian keuangan ini tadi. Nah, jadi di penghujung waktu nih Mbak Alfia kita eh, tanya satu pertanyaan lagi nih tentang pengukuran kinerja Mbak Alfia. Nah, menurut Mbak Alfia definisi pengukuran kinerja itu apa sih Mbak Alfia? Kalau dari aku ya, pengukuran kinerja itu kan berdasarkan laporan keuangan itu bukan merupakan alat untuk mengevaluasi efisiensi pada pusat beban kebijakan. Nah, pengendalian menyeluruh pusat beban kebijakan itu dicapai dengan cara mengukur kinerja yang non-finansial. Berarti itu tuh kita mengukurnya tuh dengan cara mengukur kinerja yang non-finansial nih Mbak Indah. Itu sih dari aku kalau untuk pengukuran kinerja. Non finansial berarti non keuangan ya Mbak Iya, Alfia. Mbak Indah. Kayaknya waktu kita udah habis nih ya, jadi kita lanjut minggu depan lagi di bab selanjutnya. Di bab 5 ya Mbak Alfia. Ya, ya udah Mbak Indah kita akhiri sesi podcast kita pada hari ini di bab 4. Sampai ketemu di bab 5. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.